Ты же сказала мне, что учиться сразу после Нет, бакалавра. Нет? нет, я Нет, да. решила, что надо подумать, куда я хочу пойти. И А, вообще, хочу ли я в магистратуру идти. А ты? я не смогу. Я уже учился в РУДМ, магистратура, да, в Москве. Oke, selamat datang di channel Tua Partayana. Dalam video kali ini adalah video yang sangat spesial. Asik. Penting nggak penting sih, soalnya aku bakal membahas tentang diriku sendiri dan channel Tua Partayana. Sebelum kita mulai, aku peringatkan dulu kalau video ini tentang curhatan Tua Partayana. Aku udah bilang sekali lagi, ini penting atau nggak penting itu tergantung dari kalian. Kalau kalian nggak suka, kalian bisa skip. Kalau kalian memang pengen tahu gimana kehidupanku, kalian bisa lanjut sampai akhir. Jadi video ini aku pingin cerita aja ke kalian karena sebelumnya juga dari teman-teman sendiri, terutama di Instagram, itu merasa Tua Partayana tuh merasa berubah gitu loh. Kayak kok jarang bikin story gitu. Kenapa Tua Partayana sekarang agak pendiam biasanya gini-gini. Terus yang ketiga juga masalahnya mungkin orang-orang masih berpikir aku tuh di Rusia. Dan ada yang juga yang berpikir aku di Indonesia. Kok masih bisa sih bikin konten di Rusia? Dalam video kali ini kita bakal membahas semuanya tentang saya dan channelnya. Alasan mau cerita sekarang itu gimana ya? Aku sudah pingin banget jelasin ke kalian setelah aku lulus di Rusia dan setelah masalahku kemarin. Pengen aku menjelaskan unek-unek ini tapi belum siap ya. Dan hari ini aku benar-benar kayak ini adalah waktunya sih, kayak gitu. Oke, jadi kita mulai dari awal. Sejak masalahku kemarin di Rusia, aku tuh merasa kurang pede di sosial media. Terutama cara mengekspresikan diri sendiri di story kan. Maksudnya kayak di Instagram. Nggak kayak dulu gitu loh, kayak misalnya di Rusia tuh aku dari A sampai Z kehidupanku tuh aku bakal storyin. Di toilet pun aku storyin. Dan sejak di Indonesia pun aku kayak nggak pede gitu loh. Kadang-kadang bikin story itu 1 kali seminggu, 1 kali 3 hari, atau kadang paling parah kayak nggak bikin story sama sekali. Ya buat teman-teman yang di Instagram pun pasti tahu lah gimana sebenarnya aku kalau bikin story kan, terutama di Rusia. Nah itu adalah pembahasan yang pertama. Kedua, kita mulai tentang pendidikanku di Rusia. Setelah aku lulus S1, apakah Tua Partayana itu bakal melanjutkan S2 di Rusia atau enggak? Pasti teman-teman sendiri udah berpikiran dan berasumsi bahwa Tua Partayana ini bakal kuliah di Moskow sih, kayak gitu. Yang kalian pikirkan tuh benar. Sebenarnya aku adalah mahasiswa yang sudah keterima beasiswa di Moskow dan aku juga sudah kuliah online di Bali selama 2 minggu. Namun permasalahannya, setelah aku kuliah 2 minggu, aku merasa aku nggak bisa lanjut lagi kuliah di Rusia. Dan akhirnya aku bikin surat pengunduran diri bahwa aku tidak sanggup lagi kuliah di Rusia untuk pendidikan S2. Kenapa sih aku mengundurkan diri? Padahal aku udah capek-capek kan buat dokumen, interview juga, beasiswa S2. Nggak sia-sia. Sebenarnya ada positif sama negatifnya sih. Ya negatifnya pasti aku ngecewain orang tua aku ya. Dan aku juga merasa aku kurang dapat informasi tentang pendidikan manajemen di Rusia. Dan kayak lebih baik kita lanjutin aja S2 gitu. Tapi positifnya, aku lebih membaik dibandingin sebelumnya. Baik lagi kita ke pembahasan pertama, yaitu aku bikin story pun juga nggak pede. Apalagi aku kuliah di Rusia gitu loh. Maksudnya kuliah di Rusia tuh permasalahannya adalah aku masih trauma gitu. Maksudnya traumanya itu selalu kepikiran masalah-masalah sebelumnya. Ya jadi sampai separah itu. Bikin story nggak, mengundurkan diri S2. Tapi sebenarnya waktu aku SMA sama S1 di Rusia itu berbeda banget ketika aku kuliah S2 di Rusia. SMA, aku tuh anak teater dan dimana selalu dispensasi. Jadi setiap ada project, aku dispen. Setelah project, itu dispen lagi. Jadi kadang-kadang 1 bulan tuh ada 2 minggu dispensasi. Lumayan lama banget kan, liburan gitu kan. Kalau teman-teman lain pasti, wah enak dispen ya, libur terus. Tapi aku gak merasa kayak gitu. Kalau aku tipenya kalau memang latihan teater, diiringi dengan sekolah, aku tetap jalanin. Biasanya aku ngambil dispen cuma 2 hari doang, demi sekolah. Karena aku takut gak lulus. Aku orangnya tuh takut-takutan. Begitupun juga di Rusia. Waktu kuliah S1,
Prinsipku kalau aku nggak lulus satu mata kuliah aja, aku bakal vakum atau nggak berhenti di YouTube. Ya karena aku tujuanku untuk ke Rusia itu adalah ya belajar, bukan untuk bikin video. Aku merasa kayak aku tuh tipe yang takut-takutan dalam hal sesuatu. Aku orang yang dibilang lah orang yang sangat bertanggung jawab ketika kita diberi kepercayaan untuk melakukannya. Sekolah aku harus lulus, S1 aku harus lulus, YouTube nomor 2. Tapi kenapa S2 di Rusia aku nggak mau lanjutin? Padahal itu udah aku impikan untuk kuliah di Moskow, beasiswa lagi. Ya karena itu adalah masalahku sebelumnya, masalah sama orang-orang yang di Rusia. Jadi aku tuh masih trauma, maksudnya traumanya tuh ketemu teman baru. Aku bilang ke psikolog, ke psikiater, pertama ke psikiater ya, dikasih obat. Bedanya psikiater sama psikolog, buat teman-teman yang belum tahu, psikiater tuh dikasih obat, tapi ada konsultasinya. Kalau psikolog itu murni kita kayak curhat gitu loh sama teman. Ke psikiater ditanya, Turah, kamu ada masalah apa? Ya aku bilang aja, saya trauma dok. Trauma kenapa? Trauma punya temen. Ya lucu sih, maksudnya kayak kenapa trauma punya temen gitu loh. Maksudnya tuh kayak trust issue, bilangnya gitulah. Aku tuh masih susah banget percaya sama orang, ya dimana orangnya tuh nggak tahu sebenarnya dia tuh baik apa enggak, kayak gitu. Apalagi orang-orang yang baru ku kenal. Makanya ketemu orang pun aku nggak bisa gitu, belum siap. Terutama temen cewek tuh aku belum siap sama sekali. Sampai ketemu Olia dulu pun yang budayanya cipika-cipiki, pelukannya tuh aku kayak nggak bisa gitu loh. Apalagi parahnya juga ketemu Gek Nana setelah pulang ke Indonesia. Peluan sama Gek Nana yang dimana udah kangen setahun gitu, nggak bisa aku peluan sama Gek Nana. Sampai Gek Nana tuh mikir, kamu tuh gay. Maksudnya kayak, enggak lah, maksudnya kayak gimana sih? Aku nggak separah gitu kok. Cuman kayak lagi malas aja berkomunikasi sama orang-orang gitu loh. Tapi setidaknya aku udah sekarang tuh membaik ya. Aku udah bisa ketemu temen-temen, peluk juga Gek Nana, cium Gek Nana juga udah bisa gitu loh. Cuman untuk YouTube, sosial media kayak story, uploading di video di TikTok, YouTube itu masih belum pede. Maksudnya nggak pede tuh kayak masih kupaksa gitu loh. Nggak enjoy banget aku bikin video. Apa sih alasannya kenapa aku nggak bisa enjoy? Mungkin karena aku masih membahas tentang Rusia. Apa hubungannya Rusia sama masalahku? Ya pasti ada hubungannya. Terutama bahasa Rusia. Ketemu orang Rusia, padahal aku masalahnya nggak sama orang Rusia. Tetap aja kalau misalnya merasa ada terdengar Rusia tuh kayak, apalagi terutama di komen di YouTube ya. Wah, Turah nih mau lanjut kuliah ya? Kapan kuliah S2-nya? Masih kayak kepikiran lagi sama masalah-masalah sebelumnya gitu. Kayak, aduh, padahal aku udah sembuh. Maksudnya kayak udah seperti semula, kenapa diungkit-ungkit lagi gitu loh. Dan aku bikin video nggak enjoy. Ya kalian tau lah, sebenarnya buat temen-temen yang belum tahu, aku tuh orang idealis, apalagi dalam editing. Editorku, aku kalau minta revisi harus diganti. Kalau untuk video-video sekarang, aku nonton video pun aku nggak aku tonton, terutama yang Rusia. Komen kalau kalian lihat, kalau aku upload video di Rusia, tentang Rusia, itu aku baca komen nggak pernah. Tapi kalau misalnya Indonesia masih gue baca. Dan akhirnya aku balik lagi ke psikolog. Dari awal ke psikiater yang dikasih obat, ke psikolog. Dan ini adalah psikolog yang nggak tahu ya keberapa. Pokoknya minggu ini aku pingin konsultasi sama psikolog tersebut tentang masa depanku. Apakah aku lanjut di YouTube? Apakah aku bakal lanjut bikin konten di Rusia? Dan apakah aku bikin video untuk yang sekarang ini? Setelah aku selesai konsultasi dengan psikolog, akhirnya aku berdamai dengan diriku sendiri. Dan pastinya aku sudah memutuskan untuk melepas konten tentang Rusia. Loh, kok bisa lepas sih? Emang mau bikin konten apa selain Rusia? Jadi aku bakal fokus bikin konten di Indonesia, apapun itu yang aku suka. Sebenarnya sama sih, channel Turah Parteana di luar negeri pun juga aku bikin konten di Turki, bikin konten di Thailand gitu. Pokoknya semua tentang Turah Parteana gitu loh. Dan aku juga udah jelasin di Instagram, kalau aku tuh memang diriku sendiri. Kalau aku udah punya istri, jadi aku bikin konten sama istri. Kalau aku lagi sama manajemenku, aku bikin sama manajemenku kayak gitu. Kalau aku lagi pingin bikin kafe, aku jelasin tentang kafeku. Jadi semuanya tentang Turah Parteana. Dan aku bikin video kali ini, aku tahu karena di YouTube sendiri memang masih belum bisa move on tentang Rusia. Ya aku akuin 50-50 lah. Penonton yang masih fanatik banget sama Rusia dan penonton yang fanatik ke aku. Orang Instagram aku merasa memang itu benar-benar
mereka tuh support banget lah. Dan di YouTube tuh aku masih belum ada, kayak masih belum move on lah, kayak kenapa sih nggak kuliah di Rusia bang gitu. Gue kesini nggak asik lagi nih sama channel karena emang nggak membahas Rusia lagi gitu. Ya itu nggak masalah sih, itu memang hak kalian sendiri gitu, bukan aku yang memutuskan. Tapi untuk teman-teman yang lainnya yang masih support Tropartena, aku di sini memang butuh bantuan kalian sendiri untuk mendukung channel ini mau mengarah kemana. Kalau aku bikin konten di Indonesia, ya pasti kalian bantu kasih ide-ide konten yang ada di Indonesia, kayak gitu. Aku mengharapkan sih channelnya tetap lanjut. Sebenarnya aku nggak terlalu suka daily vlog, jujur. Kalau kalian belum tahu, aku sering banget bikin short film. Aku lebih nyaman bikin short film. Aku suka bikin vlog dokumenter. Aku pasti bikin vlog dokumenter. Tapi tetap aku lanjutin, kenapa? Karena memang yang pertama ya pasti Tropartena, Troholic. Yang kedua, sekarang aku udah punya istri. Aku udah fokus sebagai content creator, sebagai digital, maksudnya pingin masuk ke arah digital marketing, ya kan? Di era digital ini aku nyaman banget kerjanya, apalagi di film. Makanya dari Tropartena sendiri aku harap, aku nggak ngelihat nggak cuman duit aja, tapi memang ke depan channel ini mau ngapain sih. Aku harap buat temen-temen yang masih support, thank you banget, dan semoga aku bisa melanjutkan kontenku di Indonesia tanpa Rusia. Ya pastinya sesuai sama nama di channel ini ya, Tropartena. Mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kalian bisa mengerti apa yang aku bahas dan semoga kalian mengerti situasiku saat ini. Pokoknya kalau kalian ada ide konten di Indonesia atau di mana aja, kalian bisa komen di bawah yang masih berhubungan kehidupanku di Jakarta mungkin ya. Kalau untuk konten di Rusia, jangan khawatir. Aku masih pingin banget bikin konten di Rusia. Kalau aku bisa travel ke Rusia mungkin sebulan, 2 bulan. Tahun depan, 2 tahun kemudian, ketemu teman-teman yang udah nikah yang di Rusia, orang-orang Rusia kan. Itu pasti bakal aku bikin kontennya. Tapi untuk berjangka panjang, itu nggak mungkin. Jadi hanya nostalgia aja lah. Hanya kenangan aja kontenku di Rusia. Dan semoga juga itu hanya kenangan aja buat teman-teman yang sekarang pingin banget Tropartena kontennya itu di Rusia. Kalian move on, aku juga move on. Dan pesan terakhir yang aku suka dari psikologku, beliau mengatakan bahwa lebih baik kita melakukan sesuatu hal yang kita sukai meskipun hasilnya belum tentu memuaskan, daripada kita melakukan sesuatu hal secara realistis namun kita sendiri bakal jatuh sakit dalam jangka panjang. Mungkin segitu aja untuk vlog Tropartena. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Mantap.